Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Kali ini wawancara eksklusif sudah menghadirkan salah satu narasumber yang akan berbagi informasi dan pengetahuannya terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini, di mana seorang kadis atau salah satu kadis di pesisir barat menjadi korban penipuan dengan modus menggandakan uang. Nah, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari psikolog terkait dengan kasus tersebut, kita sudah terhubung dengan Ibu Retno Riani selaku psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Bu Retno. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Retno, terkait dengan kasus modus penggandaan uang yang dilakukan oleh tersangka HS ini, di mana korbannya adalah seorang kepala dinas di pesisir barat. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus tersebut, Bu Retno? Terima kasih, Mbak Mutiara yang cantik ya. Eh, Sebenarnya saya cukup prihatin dengan adanya kasus penggandaan uang yang baru-baru ini terjadi di Lampung ya, di Provinsi Lampung, khususnya di pesisir barat. Sebenarnya kalau menurut saya ini adalah bukan kejadian yang pertama ya. Kita kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu terhenyak ketika kasus di mana itu Probolinggo ya kalau tidak salah ya. Itu ada Baik. beberapa yang dibunuh, kasusnya juga sama, penggandaan uang dan salah satunya adalah warga dari Lampung ya, orang Iya. Lampung. Artinya ternyata kasus penggandaan uang ini masih cukup efektif untuk sekarang ini. Ini secara kajian psikologis ya. Biasanya kalau kita melihat itu biasanya ada dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Itu sering dinyatakan bahwasannya faktor eksternal itu adalah dinyatakannya kehidupan yang hedonis. Orang Baik. cenderung menyukai atau menyenangi kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang hura-hura, yang hedon, yang mewah. Itu. Kemudian selanjutnya juga ada tuntut ini secara tidak sadar. Terkadang keluarga itu mengharapkan, apalagi ini seorang kepala dinas itu biasanya adalah eselon 2 ya. Eselon 2 Mm-mm. ini memiliki jabatan yang cukup tinggi untuk di suatu instansi. Itu istilahnya kepala OPD ya. Itu biasanya orang-orang di sekelilingnya itu juga cenderung untuk menuntut bahwasannya dia harus memiliki uang yang cukup banyak yang bisa digunakan untuk menyenangkan orang-orang di sekeliling dia. Ini biasanya faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya kita melihat yaitu adanya keinginan diakui atau dihormati melalui harta yang dimiliki. Akan berbeda antara orang yang banyak harta dengan orang yang sedikit harta. Di mana katanya apa ya? Semut itu di mana ada gula, di situ ada semut. Itu Baik. seringkali dinyatakan. Nah, bagi orang yang memiliki uang juga begitu, akan dipuja, disenangi, akan dihampiri. Kemudian kurangnya kemampuan, kalau menurut saya ini ya, kurangnya kemampuan berpikir kritis, sehingga mudah percaya dengan orang yang menjanjikan sesuatu, walaupun itu sebenarnya mustahil. Walaupun itu sebenarnya sesuatu yang aneh. Uang berapa dijanjikan akan digandakan dengan 3 miliar. Baik. Kemudian biasanya seringkali dinyatakan kurangnya kemampuan untuk mengelola uang. Ya, jadi merasa dirinya kurang ya. Waduh, saya kepala dinas, uang saya hanya sekian. Coba kalau saya bisa melipat gandakan uang sehingga saya punya uang bermiliar-miliar dalam waktu yang tidak lama. Ini biasanya dinyatakan. Kemudian selanjutnya kalau saya menyatakan itu adalah kurangnya adversive question ya. Jadi rendahnya seseorang berjuang untuk hidup yang baik. Baik Ini ya. ini yang paling banyak dimiliki orang. Jadi karena orang itu tidak memiliki, kalau saya menyatakan ini mohon maaf. Jadi ini mohon maaf ya Pak Kepala Dinas ini mungkin ya. Ini kurangnya apa sih namanya kemampuan untuk berjuang, memiliki kemampuan untuk hidup yang baik ya. Jadi memiliki akhlak yang baik sehingga dengan sesuatu hal yang aneh yang tidak mungkin itu harusnya tidak mudah percaya. Tetapi karena diiming-imingi oleh keinginan diiming-imingi oleh
duit yang begitu banyak sehingga kadang-kadang orang itu menjadi terlena. Dan itu harusnya, menurut saya, harusnya tidak terjadi. Gitu. Baik, Itu Bu Mbak Retno. Mutiara. Nah, Bu Retno tadi kan sudah menyebutkan beberapa faktor seperti faktor eksternal dan juga internal, dan salah satunya ini memang ada beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi, mengingat juga ternyata faktor sikap atau karakter juga memang berpengaruh ya Bu terhadap kasus ini. Nah, ini kan sebenarnya sosok kepala dinas ini kan secara pendidikan atau notabene pendidikannya dia ini tinggi, tapi kenapa kok bisa dengan pendidikan latar belakang yang tinggi tersebut akhirnya bisa dibohongi tadi berdasarkan alasan atau motif yang Ibu katakan tadi, salah satunya mungkin dari yang Ibu katakan seperti itu ya Bu Retno? Ya, kalau saya menyatakan itu kurangnya aversive question ya. Jadi rendahnya seseorang berjuang untuk berperilaku yang baik. Tetapi gini, Mbak Mutiara ya, eh, ya idealnya seseorang itu yang memiliki pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, itu harusnya disertai dengan memiliki kemampuan akhlak yang bagus. Tetapi ternyata fakta di lapangan itu tidak demikian. Makanya seringkali dinyatakan akhlak itu, adab itu lebih utama dibanding ilmu. Jadi seseorang yang memiliki perilaku yang baik itu lebih penting kalau menurut saya dibandingkan orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Kenapa? Eh, karena seringkali harusnya sejalan. Orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu harusnya disertai dengan akhlak. Tetapi dalam banyak kasus, terutama untuk saat sekarang ini, itu sepertinya tidak terjadi. Banyak orang yang, ini mohon maaf, banyak orang yang istilahnya tidak mampu untuk menjadi contoh yang baik, terutama bagi orang-orang eh, lingkup dekat lah, mungkin anak, istri, atau mungkin teman-teman dekat, sehingga apa sih namanya, hasrat untuk berbuat tidak baik itu tidak pernah dipikirkan dengan lebih apa ya, lebih jeli, lebih lebih secara terus-menerus atau aware ya. Itu kemampuan untuk apa ya, perhatian terhadap orang lain itu sangat kurang. Sehingga itu biasanya karena apa ya, merasa dirinya penting, merasa dirinya hebat, sehingga kemampuan untuk meningkatkan kehebatannya itu akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Akhirnya apa? Mudah tertipu. Orang-orang seperti ini adalah mudah tertipu. Kenapa? Karena tidak pernah untuk membangun komunikasi yang baik, tidak pernah untuk bertanya atau tidak pernah apa namanya, membuat hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya, dalam tanda petik orang-orang yang bisa dipercaya. Oke, Akhirnya baik. apa? Dia lebih menyukai pada orang yang tidak bisa dia percaya. Akhirnya ya tertipu. Itu. Baik. Nah, ini kan untuk kasus ini ternyata setelah tadi Mutiara sempat wawancara dari reporter Tribun Lampung yang berada di pesisir barat, ternyata memang antara korban dan tersangka ini sudah lama mengenal. Apakah dengan korban dan tersangka ini sudah lama mengenal itu menjadi salah satu faktor juga yang akhirnya membuat korban ini percaya mau memberikan uang dengan harapan bahwasannya uang ini akan bisa digandakan oleh tersangka. Bisa dikatakan seperti itu, Bu Retno? Ya, dalam banyak kasus biasanya orang-orang yang bisa menipu itu pertama biasanya orang-orang yang memiliki akhlak tidak baik. Dan kedua biasanya memiliki kedekatan. Itu teman. Makanya biasanya kita itu kadang-kadang tidak menyangka ya teman dekat kita kok bisa menipu. Kita cenderung untuk menyalahkan teman kita. Kok bisa ya teman kita menipu? Kok tega ya? Padahal sebenarnya semua itu kan yang mengambil keputusan itu kan kita. Baik. Harusnya kita tidak mudah untuk ditipu oleh orang lain. Tetapi kalau kita memiliki itu ya, yang saya lihat ya, adversive question yang bagus, akhlak yang bagus, jarang orang akan memanfaatkan kita. Tetapi karena perilaku atau akhlak kita itu memang tidak baik, sehingga orang mencari celah atau mencari peluang untuk memanfaatkan. Nah, kebetulan ini yang dimanfaatkan duit. Karena kan orang tahu, nah ini kepala dinas, ini mungkin orang ini, mohon maaf nih, mungkin kurang berbagi atau bagaimana, ketika minta mungkin nggak dikasih, nah gue tipu nih. Itu Mm-mm. kadang-kadang seperti itu. Nah, dengan cara-cara tertentu ini saya baca itu kan apa, berapa? 90 berapa juta gitu ya. Nah, itu saya rasa juga uang tidak sedikit ya. Beberapa kali dia minta, ya modelnya penipu memang seperti ini. Ketika sedikit diminta kayaknya oke, nanti datang kembali, oh ini kurang, ini perlu anu ini Iya, tolong betul. dong tambahi. Itu itu di mana-mana modelnya seperti itu kalau penipu itu. Mm-mm, mm-mm, baik.
Lalu kan ini sebenarnya kasus penggandaan uang memang tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, penggandaan uang ini memang bukan kali pertama terjadi yang mengakibatkan korbannya mengalami kerugian, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Sebenarnya apa sih Bu, kenapa sih para tersangka ini menggunakan modus penggandaan uang gitu untuk menipu para korban ya? Kenapa tidak menggunakan modus-modus lainnya? Apakah modus penggandaan uang ini dianggap lebih mudah untuk mencari korban atau seperti apa menurut dari sisi psikologi Bu? Ini kan ada kita menggunakan apa sih namanya IT, dengan apa namanya APK itu ya, dengan modus-modus seperti itu. Nah, mungkin pada kasus ini pelaku tidak memiliki kemampuan teknologi yang bagus, sehingga ketika kalau APK itu kan korban dengan pelaku tidak begitu kenal, tetapi dia menggunakan bagaimana si korban itu mau untuk membuka apa yang kita sodorkan. Tetapi pada kasus rata-rata kasus penggandaan uang, ini dukun itu biasanya kan harus ada trust dulu. Antara dukun dengan korbannya ini harus percaya dulu. Nih, gua temenmu, nggak mungkin aku menipu kamu. Kan Oke, pertama itu bangun membangun istilahnya kepercayaan. bonding. Ya, Mm-mm. membangun hubungan dekat, bonding dulu. Nah, kemudian mungkin diajak ke kafe, diajak ngopi-ngopi. Nah, orang yang biasanya pinter, pinter bicara, pinter ngomong, itu kan cenderung untuk membuat orang lain terlena. Apalagi dengan apa sih namanya bujukan, ih duit kamu ini, kamu nanti siapa tahu bisa punya rumah sekian. Kamu ini, mungkin artinya secara psikologis dipengaruhi. Dan mungkin yang bersangkutan ini juga istilahnya kehilangan atau kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Di samping itu dia itu mungkin ya hubungan dengan teman-temannya itu kurang apa ya, kurang aware kalau menurut Iya. saya ya, sehingga dia lebih percaya mungkin kepada orang yang cenderung untuk memberikan angin surga, tetapi kepada sesuatu yang realistis yang ada di depan mata yang jelas dia tidak menyukainya. Makanya kenapa orang-orang seperti ini mudah tertipu. Mm-mm, mm-mm. Baik, jadi memang penggandaan uang ini menjadi salah satu modus yang memang banyak dilakukan oleh penipu karena memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Berutno dengan kasus ini ya kita bisa melihat bahwasannya latar belakang pendidikan ini kadang bukan bisa menjadi jaminan bahwa kita tidak akan tertipu ya. Jadi memang penting sekali memiliki akhlak yang baik untuk bisa mencegah kejadian seperti ini. Nah, Berutno berkaca dari kejadian kasus penggandaan uang di mana akhirnya korbannya mengalami kerugian dan ini yang menariknya adalah karena memang kebetulan yang terjadi di pesisir barat ini korbannya adalah seorang kepala dinas. Menurut dari Berutno sendiri nih Bu, apakah memang tersangka ini mengincar dari awal didekati terlebih dahulu yang tadi Ibu jelaskan atau bagaimana? Lalu mengapa tersangka ini memilih seorang kepala dinas yang menjadi korbannya, sedangkan beberapa kasus belakangan ini, beberapa waktu lalu itu yang menjadi korbannya adalah banyaknya dari latar belakang pendidikan yang maaf memang kurang dan juga memang secara ekonomi juga kurang Bu. Eh, ini terima kasih Mbak Mutiara ya. Ya ini menurut saya memang terasa memang agak aneh ya, terasa agak aneh. Tetapi kalau saya melihat banyak kasus yang marak belakangan ini menjadi sesuatu yang bukan aneh lagi. Ini kenapa kok kepala dinas bisa tertipu? Lah, profesor saja ada loh yang tertipu dengan model penggandaan uang karena dia Baik. apa namanya berutang. Bahkan kemarin mahasiswa UI sendiri sampai membunuh adik Oh, kelasnya baik. gara-gara apa sih namanya? Iri, dikarenakan rasa iri Ya, ditambah tapi dengan sebenarnya memiliki hutang piutang. ya, artinya kan kalau saya melihat nomor satu itu menurut saya ya akhlak. Kenapa kita seperti itu? Karena kita itu dikelilingi oleh teman-teman yang menurut saya nggak kompeten. Makanya saya sering menyatakan, ayo bertemanlah kepada orang-orang yang kredibel, orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, berteman itu sebenarnya kan ada loh kita itu ketika melihat ini sebenarnya layak deh cari temanku. Ketika suatu ketika kita dibohongin, apakah kita akan, oh kok saya dibohongin, atau kita akan, udah deh nggak apa-apa. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik, harusnya kan kita berpikir. Nah, misalnya nih, oh saya bisa menggandakan uangmu. Ini kan istilahnya zaman apa ini namanya ya? Zaman bukan zaman kuda gigit besi lagi ya. Ini kan zaman yang dimana IT itu sungguh luar biasa. Iya, modern Kenapa? sekali, canggih. Ya, kenapa kok kita mudah percaya dengan omongan orang-orang yang
istilahnya dengan apa ya, yang menurut saya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa sebenarnya kasusnya bukan hanya ini sih ya, misalnya kayak berobat, kenapa orang kita itu lebih percaya kepada dukun misalnya, yang tidak ada evidence base-nya. Kenapa orang itu lebih percaya kepada ustadz yang istilahnya hanya belajar dari satu buku, tetapi dia tidak pernah untuk mempelajari suatu ilmu dengan apa sih namanya secara benar-benar itu. Artinya memang ya model kita memang seperti itu. Lebih mempercayai kepada orang-orang yang menurut saya tidak kompeten. Itu memang ada orang-orang yang mudah tertipu seperti ini. Karena secara faktor, ini mohon maaf nih, secara internal kepribadiannya, karakter kepribadiannya itu memang kurang bagus. Sehingga dia dimasuki atau ada celah untuk memasuki itu. Mm-mm. Ya, Baik. kalau misalnya orang ini butuh duit, kenapa nggak dikasih duit saja kalau memang berteman baik gitu. Iya, iya. Logikanya seperti itu ya, Bu ya. Jika bisa berpikir kritis dan jernih ini ya. Mm-mm. Ya, sehingga kita tidak ini loh, maksudnya apa ya, kecemplung gitu loh. Akhirnya Mm-mm. ketika kita tidak mau ya orang akan mengambil celah kebermanfaatan dari yang kita miliki. Mm-mm. Baik. Ya, jadi memang paling pertama adalah memang karakter kita ya atau sifat kita ini gimana caranya kita bisa tahu ini orang benar-benar tuluskah berteman dengan kita atau ada maksud terselubung yang tadi sudah dijelaskan oleh Brutno. Brutno, ke depannya nih Bu, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan seorang individu agar dia tidak mudah tertipu? Tadi kan memang salah satunya adalah dengan memperbaiki akhlak. Nah, untuk step-stepnya seperti apa Bu yang bisa dilakukan agar kita ini bisa menghindari hal tersebut supaya kita tidak sampai menjadi korban untuk kasus seperti ini lagi gitu Bu? Ini Mbak Mutiara, sebenarnya kalau ditanyakan seperti itu memang tidak mudah ya. Kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh dengan makna ganda. Kita pikir orang itu baik, ternyata tidak. Ini mohon maaf nih, mungkin orang-orang di sekeliling kita. Kita anggap dia bisa dipercaya, ternyata dia seorang pengkhianat misalnya. Nah, kita anggap dia orang yang akan melindungi kita. Ternyata justru dia akan mendepak kita dengan kejamnya. Artinya dari sini, itu adalah meningkatkan kemampuan atau kompetensi diri kita sendiri. Kita harus banyak belajar. Harus banyak belajar dari siapa? Dari misalnya apa ya? Kalau saya itu banyak belajar itu justru dari cerita-cerita orang. Saya tuh sering ya. Mm-mm. Saya itu ingat waktu kecil seneng cerita apa namanya Mahabharata. Ada Pandawa, ada Kurawa. Itu saya teringat sekali. Oh yang baik, oh yang buruk. Kita itu mungkin kepleset, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengambil mana yang baik, mana yang buruk kecuali kita mudah terpengaruh. Itu yang pertama. Terus itu yang pertama itu memperkuat ya, memperkuat diri kita atau kompetensi kita. Kemudian yang kedua, ayo kita mulai mengenal teman-teman kita dengan lebih apa namanya lebih bijak. Ada teman yang baik, ada teman yang enggak. Ada teman yang hanya bisa untuk senang-senang. Nah, misalnya nih, kan ada yang hobi misalnya nyanyi itu disawer, aduh rame banget ya. Ya sudah kayak gitu aja. Tetapi teman yang terbaik itu adalah teman ketika kita sedang dalam masalah, teman ketika kita sedang berduka, teman ketika kita sedang dalam kondisi tidak punya. Itulah teman yang sebenarnya, yang mau yang mau atau dekat dengan kita karena memang tidak ada maksud tujuannya. Tapi mungkin saja suatu ketika teman itu juga bisa berbalik arahnya. Sama dengan orang terdekat kita. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita. Tetapi kita berharap dengan membekali diri kita yang baik. Nah, kita kan nggak bisa ya, udahlah, anu apa, begini apa, mama pengen kamu jadi orang yang baik. Ternyata dalam kenyataannya anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, makanya kalau menurut saya itulah sebenarnya fungsi daripada religiusitas. Kita harus berdoa. Berdoa supaya kita memiliki teman yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang buruk, sambil kita memperkuat kompetensi akhlak kita. Oke, baik. Nah tadi kita sudah mendengarkan ya saran dari Retno terkait bagaimana sih cara kita untuk bisa
menjaga jarak atau menjauhkan diri kita dari kasus-kasus seperti ini, seperti kasus penggandaan uang. Nah, Bu Retno, terakhir sebelum kita menutup wawancara eksklusif pada hari ini, Mutiara ingin bertanya, Bu, ini kan kasus penggandaan uang yang memang mengakibatkan korban ini merugi ataupun nyawa akhirnya melayang. Ini kan sudah banyak bertebaran di media sosial dan juga media massa. Apakah dengan banyaknya kasus yang sudah terungkap oleh pihak kepolisian dan sudah banyaknya korban seperti ini membuat masyarakat yang lain akhirnya jera dan tidak akan tertipu kembali, atau akan ada kemungkinan tetap bahwasannya si masyarakat ini akan tergiur lagi dengan kasus serupa? Tetap, kalau menurut saya tetap. Jadi manusia itu kan gini ya, manusia itu kalau bijak, dia akan banyak belajar dari suatu peristiwa. Ini saya contohkan ya, kasus selingkuh nih ya. Misalnya nih, kenapa sudah begitu banyak kasus-kasus itu yang menghancurkan keluarga, tapi ternyata kok tetap ada, tetap banyak. Artinya apa? Manusia itu tidak mampu belajar dari pengalaman. Pengalaman itu bisa pengalaman dari diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Artinya apa? Ada sesuatu yang keliru di dalam diri dia. Ada sesuatu yang keliru di dalam cara pikir dia. Itu. Jadi kasus-kasus seperti apa sih namanya ditipu ini saya rasa akan tetap terulang. Selama kita masih memiliki pola pikir yang tidak tepat. Kita tidak memiliki apa sih namanya kemampuan untuk berpikir kritis, itu yang seringkali saya katakan ya. Kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk membatasi atau yang disebut dengan limitasi, sehingga kita mampu ya ketika mengambil jarak itu tahu, oh ini apakah ketika kita misalnya nih tadi ya ditipu dukun ya, kenapa sih nggak ada proses ngobrol gitu loh, ngobrol dengan orang terdekat, nih misalnya nih papa nih punya uang sekian mau gini, enaknya gimana? Ini kan kita harusnya mampu memiliki orang terdekat yang kita ajak omong, yang kita ajak rembugan, sehingga dia mampu untuk ini loh, ada timbang rasa. Oh kayaknya jangan deh. Tapi karena ini umpet-umpetan, ini kan mesti sembunyi-sembunyi toh. Saya berharap anu ini bim salabin, karena sembunyi-sembunyi inilah akhirnya terjadi seperti ini. Makanya akhirnya ditipu. Itu kalau menurut saya lah ya. Oke, baik. Baik Bu Retno, mungkin itu saja Bu wawancara eksklusif kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas informasi dan juga pengetahuannya, sangat bermanfaat sekali tentunya untuk Tribuners di rumah. Dan mohon maaf ya Bu kalau misalkan mengganggu waktunya, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan kesempatan tentunya. Terima kasih juga. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Bu Retno Riani selaku psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung mengenai bagaimana tanggapannya seputar kasus penggandaan uang yang terjadi di pesisir barat, di mana korbannya adalah seorang kepala dinas. Tadi juga sudah dijelaskan apa saja yang memungkinkan seorang dengan jabatan kepala dinas ataupun kita masyarakat biasa bisa tertipu dengan rayuan dari seorang penipu yang mengiming-imingi atau dengan modus penggandaan uang, dikarenakan dua faktor tadi, ada faktor internal dan juga eksternal. Tadi juga kita sudah mendengarkan saran dari Bu Retno bahwasannya memang sangat penting bagi kita untuk membuat diri kita ini memiliki akhlak yang baik dan juga memiliki kompetensi yang baik untuk bisa mencegah hal-hal tersebut agar tidak terjadi di kehidupan kita. Tribuners, mungkin itu saja wawancara eksklusif Mutiara pada hari ini dan sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.